eskalasi konflik Iran-AS dan dampaknya ke emas serta IHSG. Setiap kali konflik Iran dan Amerika Serikat memanas, pasar keuangan global langsung bereaksi. Investor tidak menunggu perang benar-benar besar terjadi. Cukup ada peningkatan tensi militer atau ancaman gangguan pasokan minyak. Sentimen langsung berubah menjadi hati-hati. Sebelum lanjut lebih dalam, jangan lupa subscribe channel Seputar Data, supaya kamu tidak ketinggalan analisis pasar berbasis data dan logika, bukan sekedar ikut narasi. Dalam situasi eskalasi geopolitik, ada pola klasik yang sering muncul, risk off. Artinya, investor global mengurangi aset beresiko seperti saham dan beralih ke aset yang dianggap aman. Disinilah emas biasanya diuntungkan. Emas dikenal sebagai safe haven. Ketika ketidakpastian meningkat, permintaan emas cenderung naik. Apalagi jika konflik berpotensi mengganggu jalur distribusi minyak, seperti Selat Hormuz. Kenaikan harga energi bisa memicu inflasi global, dan emas sering dipakai sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian. Namun, kenaikan emas tidak selalu lurus. Jika dolar AS menguat tajam, emas bisa tertahan, karena keduanya sering bergerak berlawanan arah. Jadi pergerakannya tetap perlu dilihat dalam konteks global. Lalu bagaimana dengan IHSG? Untuk pasar seperti Indonesia, eskalasi perang biasanya berdampak negatif dalam jangka pendek. Investor asing cenderung menarik dana dari emerging market saat resiko global meningkat. Ini bisa menekan IHSG karena arus keluar dana asing. Tapi ada sisi lain. Jika konflik mendorong harga minyak dan komoditas naik, saham sektor energi dan tambang di Indonesia bisa terdorong positif. Artinya, indeks bisa tertekan, tapi sektor tertentu justru menguat. Jadi, prediksinya bagaimana? Jika eskalasi terus meningkat, emas berpotensi menguat karena fungsi safe haven. IHSG cenderung volatil dan rawan koreksi jangka pendek. Sektor komoditas bisa jadi penopang relatif. Namun, jika tensi mereda cepat, pasar bisa rebound tajam karena sebelumnya sudah priced in ketakutan. Intinya, pasar tidak hanya bereaksi pada perang, tapi pada ekspektasi terhadap durasi dan dampaknya. Kalau kamu ingin analisis seperti ini terus, membahas dampak global ke pasar Indonesia secara rasional dan terukur, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi channel Seputar Data. Tulis di komentar, dalam kondisi geopolitik memanas seperti ini, kamu pilih tambah emas atau justru cicil saham saat diskon? Kita bahas strategi realistisnya di konten berikutnya.